PT Merdeka Gold Resources Tbk optimistis mulai dapat memproduksi emas pada kuartal 1 tahun 2026. Iya, sejauh ini anak usaha MDK tersebut telah berinvestasi 208,7 juta dolar Amerika untuk tambang emas Pani. Presiden Direktur PT Merdeka Gold Resources Tbk, Boyke Purbaya Abidin, mengatakan pembangunan tambang emas Pani terus berjalan. Menurutnya dengan dimulainya kegiatan penambangan serta produksi emas pertama yang ditargetkan pada awal 2026, perseroan berada pada posisi yang baik untuk menjadi produsen emas primer di Indonesia. Ia menjelaskan pembangunan fasilitas heap leach pabrik ADR ini serta infrastruktur pendukung tambang telah mencapai 83% penyelesaian. Kegiatan uji coba atau commissioning telah dimulai pada awal Oktober. Adapun estimasi cadangan biji terbaru per 6 Oktober 2025 ialah 190,3 juta ton biji yang mengandung 4,8 juta ons emas dan 4,9 juta ons perak. Ya, emiten properti PT Metropolitan Land Tbk membukukan prapenjualan atau marketing sales senilai 1,34 triliun rupiah pada September 2025. Ya, realisasi tersebut mencapai 67% dari target marketing sales tahun ini senilai 2 triliun rupiah. Emiten properti PT Metropolitan Land Tbk membukukan prapenjualan atau marketing sales sebesar 1,34 triliun rupiah per September 2025. Realisasi itu mencapai 67% dari target prapenjualan tahun ini senilai 2 triliun rupiah. Presiden Direktur PT Metropolitan Land Tbk, Anhar Sudrajat menjelaskan, marketing sales tersebut sebagian besar disumbang oleh penjualan unit rumah tapak di proyek Medland Transyogi, Medland Cikarang, dan Medland Cibitu. Seiring dengan hal tersebut, Persero mampu mencatat pendapatan usaha sebesar 1,13 triliun rupiah pada kuartal 3 2025. Pendapatan tersebut berasal dari penjualan residensial sebesar 722 miliar rupiah serta pendapatan berulang sebesar 409 miliar rupiah. Sedangkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 232 miliar rupiah. Lebih lanjut, perseroan tetap optimistis laba hingga akhir tahun akan tetap terjaga sesuai dengan perkembangan perekonomian yang mulai membaik. Direktur Keuangan Metropolitan Land Tbk, Olivia Suroyo menambahkan bahwa komposisi pendapatan Medland pada kuartal 3 2025 terdiri atas 64% dari penjualan residensial dan 36% dari pendapatan berulang, pusat perbelanjaan, hotel, pusat rekreasi, dan pendapatan lain. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kinerja PT Sejahtera Raya Nugrah Jaya Tbk atau SRAJ, emiten rumah sakit milik Taipan Dato Sri Tahir, tertekan sepanjang 9 bulan pertama tahun ini. Ya, laporan keuangan terbaru menunjukkan perusahaan membukukan rugi bersih hingga puluhan miliar rupiah. Ya, PT Sejahtera Raya Nugrah Jaya Tbk membukukan rugi bersih sebesar 88 miliar rupiah hingga akhir kuartal 3 2025. Berbanding terbalik dengan laba 8,24 miliar rupiah pada periode yang sama di tahun lalu. Penurunan ini diikuti turunnya pendapatan hingga 8,7% menjadi 1,87 triliun rupiah. Rugi per saham dasar juga melebar dari laba yang sekitar menjadi rugi 7,23 per sahamnya. Ini penurunan kinerja SRAJ disebabkan oleh kenaikan beban operasional dan keuangan yang lebih cepat dari pendapatan. Eki menilai ekspansi jaringan rumah sakit tanpa efisiensi biaya telah menekan margin laba perusahaan. Namun sektor kesehatan masih memiliki prospek cerah didorong oleh peningkatan permintaan layanan medis dan juga peserta BPJS. Pemirsa, Senat Amerika Serikat meloloskan langkah awal untuk membuka kembali pemerintahan federal setelah shutdown selama 40 hari. Selain mengakhiri shutdown, RUU ini juga melarang lembaga federal memecat pegawai hingga 30 Januari 2026, serta mencakup pembayaran gaji tertunda bagi seluruh pegawai federal. Senat Amerika Serikat meloloskan langkah awal untuk membuka kembali pemerintah federal setelah shutdown selama 40 hari yang membuat ribuan pegawai negeri dirumahkan, menunda bantuan pangan, dan mengganggu jadwal penerbangan di seluruh negeri.
Pada Minggu 9 November, Senat akhirnya menyetujui rancangan undang-undang yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR. RUU tersebut akan diubah untuk mendanai pemerintah hingga 30 Januari 2026 serta mencakup 3 rancangan anggaran tahunan penuh. Jika RUU hasil amandemen ini disetujui oleh Senat, langkah selanjutnya adalah pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari. Selain mengakhiri shutdown, RUU juga melarang lembaga-lembaga federal memecat pegawai hingga 30 Januari 2026. Yang menjadi kemenangan bagi Serikat Pekerja Pegawai Negeri dan pendukung mereka, sekaligus menghentikan upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal. Selain itu, RUU ini juga mencakup pembayaran gaji tertunda bagi seluruh pegawai federal, termasuk anggota militer, petugas patroli perbatasan, serta pengatur lalu lintas udara. Berbagi sumber, IDX. Pemirsa, harga minyak menguat pada perdagangan Senin didorong optimisme bahwa penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang telah berlangsung 40 hari akan segera berakhir. Harapan tersebut menimbulkan prospek meningkatnya permintaan energi sekaligus menahan kekhawatiran terhadap lonjakan pasokan global. Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 0,68% menjadi $64,06 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate ditutup menguat 0,64% ke level $60,13 per barrel. Kenaikan harga terjadi setelah Senat Amerika melanjutkan pembahasan rancangan kebijakan untuk membuka kembali pemerintahan federal dan mengakhiri penutupan yang telah mengganggu layanan publik selama lebih dari sebulan, yang menyebabkan ribuan pegawai federal dirumahkan, penyaluran bantuan pangan tertunda, dan sektor transportasi udara terganggu. Selanjutnya, pemirsa, dari bursa global, bursa Wall Street melesat pada perdagangan Senin dipimpin lonjakan saham teknologi berbasis kecerdasan buatan, menyusul perkembangan positif di Washington terkait dengan upaya mengakhiri government shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Pada perdagangan Senin, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,81% ke level 47.368. Indeks S&P 500 melonjak 1,54% ke posisi 6.832 dan indeks Nasdaq Composite naik 2,27% ke level 23.527. Sementara itu dari Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa menghijau mengikuti sentimen positif di pasar global setelah muncul tanda-tanda awal bahwa penutupan pemerintahan Amerika Serikat dapat segera berakhir. Indeks Stoxx 600 ditutup naik 1,4% ke level 572,82. Indeks DAX Jerman melambung 1,65% ke posisi 23.959 dan indeks FTSE 100 Inggris ini menguat 1,08% ke level 9.787.